Baik pemirsa, masih di sahur di Badar TV aja. Mungkin yang sedang beraktivitas ya, keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sedang ada di rumah saja ya. Semoga terhibur selalu Anda, merupakan ini adalah ada berkah dan faedahnya untuk Anda bisa nonton ya saya tentunya di kesempatan pagi hari ini ya. Ini ngomong-ngomong Kang Darka tadi udah keluar nih, kayaknya mau kemana? Kayaknya mungkin dia sahur. Aduh, nggak menemani saya kayaknya nih Bang Darka. Oh apa ya? Assalamualaikum. Hey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari mana? Jangan salah. Kenapa, Pak? Saya ke belakang itu kan menjemput bintang tamu kita pagi hari ini. Ada narasumber? Ada dong yang menemani pagi hari ini. Alhamdulillah pemirsa. Nih, kenalin. Siapa Abah? Hah? Siapa narasumber yang Ada sekarang? kita, Ustadz Samit. Oh, Ustadz Samit. Iya. So, kenalan atuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aduh, alhamdulillah. Sehat ya. ya? Alhamdulillah. Pangesto lamun cek Sunda. Tanya-tanya. Ya, Pak Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Suruh duduk. Oh iya, atau kenapa Abah kan Abah yang bawa atuh? Ya kan nunggu kamu. Oh yang iya. mempersilahkan. Oh iya, Pak Ustadz. Silakan duduk. Mohon maaf jika Monggo, Pinara. Jangan terlalu lama berdiri mungkin. Tepat tuh. Silakan Pak Ustadz. Tepat tuh. Ya. Ayo, Saya juga duduk, Pak. Oh, silakan. Iya dong. Saya kita harus duduk. aja. Ya. Kamu duduk naik. Sebelah sini. Nah. Nggak terlalu tinggi kayaknya nih. Baik, silakan Ustaz. Aduh. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya pagi Betul. hari ini. Ya. Saya bagikan kalau bahasa Inggrisnya itu kagunturan madu. Betul. Kagunturan Kalau nggak salah madu. itu bahasa Perancis ya. Perancis, Ya. Perapatan Ciamis. Perawatan Ciamis. Jadi kagunturan madu, alhamdulillah kedatangan bintang tamu Ya. yang sangat luar biasa. Kejatuhan Ustaz. menyan putih ya. Nah, itulah. Saya menyan hitam nih. Oh, menyan hitam ya. Ini Oke, menyan putih. baik. Baik, di sini Kang Atsus, Kenapa, Bah? saya juga ini ada sedikit ganjalan di hati saya. Kenapa, Bah? Di sisi lain, tapi saya juga melihat kenapa Ada yang menyinggung perasaan Abah? bukan menyinggung Oh, sih. Ini tidak. menjadi sebuah beban buat saya. Ini sebuah pertanyaan mumpung kita ada narasumber juga. Betul, Bah. Karena apa ya? Bukan saja di luar sana, tapi bahkan Atsus sendiri, Atsus tuh sering Abah melihat Atsus itu kalau makan itu selalu dibuang-buang. Hal-hal mubazir seperti itu gitu loh. Kan pernah kalau makan nggak dihabisin dibuang. Bahkan di luar sana kalau orang-orang yang kaya itu yang makannya itu menunya udah banyak. Dan kalau sisa dia buang saja ke tempat sampah atau dibuang lah pokoknya ya. Iya. Nah ini kan katanya mubazir. Mubazir ya. Mumpung ada Pak Ustadz, Betul. mumpung sekali. ada beliau supaya ada pencerahan agar kita mungkin nanti ada pengalaman. Ya. Seperti apa? Nah baik. Gimana, Bah? Kita Hah? tanya saja. Tanya aja Ya. langsung. Nih, Kang Ustadz, Kang Ustadz, ini ada permasalahan yang memang ini sepele, tapi mungkin ini juga membuat ganjalan buat saya. Ketika kita berbicarakan di Islam itu ada mubazir, ya, makanan mubazir. Seperti contohnya orang makan di rumah, terus sisanya itu Tidak selalu habis dibuang, lah, tidak habis dibuang. Ya. Nah, dalam Islam menyikapinya seperti apa, Kang Ya, Ustadz? baik. Pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan orang ya. Kenapa? Karena ini bicara tentang makanan. Orang boleh enggak beli pakaian, tapi orang enggak bisa enggak beli makanan. Pasti makan, kan begitu ya. Nah, bicara tentang makan, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam satu ayatnya, ini menunjukkan kata perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Subhanallah. Jadi kan Darka begini.
Kalau Allah bilang berarti kita laksanakan. Emang benar kata Allah, makan, minum. Makan, minum diperintah. Artinya kalau makan dan minum itu diperintah, kita makan itu sebuah kebaikan, kita minum itu sebuah kebaikan. Tapi ada catatannya, wala tusrifu, jangan kalian itu berlebih-lebihan. Sebab kenapa? Karena Allah nggak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Tuh, kalau misalkan Kang Darka mau makannya makan nasinya nasi uduk ukuran setengah porsi, ya udah setengah porsi. Jangan beli 2 porsi. Kalau beli 2 porsi itu termasuk musrifin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kira-kira kalau misalkan dibuang mubazir enggak? Ya, pasti mubazir. Sedangkan mubazir adalah perbuatannya setan, dan setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang memubazirkan hartanya, makanannya, maka dia adalah temannya setan. Tuh, kira-kira kan dari situ kalau misalkan makanan nggak enak dibuang apa dikasih kucing? Nah, ini Pak Ustadz yang akan saya tanyakan. Jadi begini Pak Ustadz, kadang kan kalau kita ngambil makan. Ntar lo, ini kita ngomongin dikasih kucing apa dikasih anjing ini? Dikasih kucing kayaknya. Kalau ikan lebih sih dikasih kucing. Kalau dikasih kucing, nasi kucing, bukan nasi Anjing. Bisa aja. Yang kemarin rame. Oh iya. Yang kemarin rame. Itu lagi pure. Nggak tahu ini. Saya nggak tahu nih beritanya. Aduh, ini kurang pengalaman. Ada, udah pokoknya itu. Makanya nonton di Badar TV. Nonton di Badar. Ya, artinya begini Ustadz. Nah, insya Allah ya pemirsa juga mungkin yang tentunya yang sedang sambil santap sahur, kita ada pencerahan nih. Betul. Artinya itu diperintahkan oleh Allah. Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan, maunya sesuai dengan porsinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau sikap orang ini yang jelas di rumah itu kan makanan lebih nih. Alangkah baiknya Ustadz, alangkah bijaksananya makanan itu harus kemana? Ya, kalau misalkan berlebihan, ingat sebelahmu ada saudaramu, kanan kirimu ada saudaramu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita melihat saudara kita kanan kiri kita, kalau berlebih kasihlah. Kenapa? Bahkan ada satu hadis di dalam riwayatnya dikatakan begini. Kalau kita masak sayur nih, itu kalau bisa airnya banyakin. Kenapa? Agar tetangga-tetangga yang mencium bebauan dari masakan sayur yang kamu buat itu semua kebagian. Bayangkan, subhanallah. Itu cuma nyium baunya doang, apalagi ngelihat Kang Darcus lagi makan mie ayam. Sementara Ustadz nggak ditawarin. Nyindir nih. Iya, itu biasanya kru Badar TV itu. Oh, kenapa ya? Enggak ya. Iya. Oke. Jadi ya, silakan lanjut mungkin. Jadi gini, sebaiknya gimana, Bah? Contohnya adalah makanan-makanan yang memang tersisa itu. Harusnya kan ada orang yang gini, ditumpuk akhirnya sudah jelek dibuang. Nah, seharusnya Ustadz mungkin kalau dari Ustadz mungkin yang disampaikan itu akan lebih mengena seperti apa? Sebentar, Badarka saya nambahin mungkin ya, ketika saya juga di rumah nih kan suka menegur anak gitu. Jangan terlalu banyak, kalaupun emang banyak kan suka nggak habis, sisa. Nah, ketika dikumpul sisanya Pak Ustadz untuk pakan binatang atau ayam Pak Ustadz gimana tuh, mungkin nambahin aja gitu. Kalau itu sangat dianjurkan ya. Ya nggak mungkin kan makanan bekas kita kasih tetangga kan? Iya, mungkin. Maka dikasih makhluk Allah yang lain, ya seperti ayam, bebek, entok dan lain sebagainya. Itu salah satu solusi sebenarnya. Tetapi yang terpenting adalah sebenarnya gini, ketika kita mau makan, ingat perintah Allah jangan berlebihan. Yang keduanya, ketika kamu makan berlebihan, maka ada orang yang lain yang membutuhkan makanan itu.
Contoh kalau kita punya anak 3 misalkan, kakaknya main makan semua lauknya. Bagaimana yang 2 orang anak kita lagi? Mau makan apa? Maka di situ diajarkan pentingnya kita harus saling mengorangi orang. Ingat, mengorangi orang. Banyak orang yang, mohon maaf ini, duitnya berlimpah, Masya Allah sekali pesan 1 meja makanan semuanya ada. Tapi ternyata yang dimakan cuma 1-2 biji. Masya Allah, kemana sisa makanan itu? Akhirnya dibuang. Masya Allah, dan itu setan paling demen yang begitu-begitu tuh. Kalau setan paling demen, berarti yang paling marah siapa? Allah. Subhanallah. Oh, cus, hati-hati kalau kamu makan juga. Nah, bahkan kalau orang tua ya, kalau di kampung zaman dulu Ustadz ya, kalau ngasih pelajaran atau ngajarin ke anak, kalau makan itu dihabiskan. Bu, dihabiskan tuh bukan berarti sama piring-piringnya, tapi ada orang tua tuh sampai bersih tuh nasinya itu. Benar. Supaya katanya rezekinya nggak ura-uran. Betul. Begitu katanya. Filosofi ya. Ya, memang filosofi orang-orang dahulu itu bersumber kepada nas biasanya, kepada Al-Qur'an, kepada hadis biasanya. Seperti filosofi-filosofi yang lain, contoh misalkan duduk di depan pintu itu nggak boleh. Nggak boleh. Katanya pamali, Pamali. Padahal bukan pamali. Halangin. Ribet, gua mau lewat, lu jalannya susah banget lu situ kan gitu. Betul. Itu filosofinya hampir persis begitu. Karena zaman dulu kan nyari makanan tuh bahan pokok susah. Betul. Kalau misalkan disisa-sisain, emangnya nanti bisa ketemu lagi kan belum tentu. Maka rezekinya supaya ngumpul, udah makan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Benar filosofinya supaya kita hemat. Kan begitu kan? Dan udah gitu, mohon maaf, yang namanya kita makan itu dari awal sampai akhir kan. Jadi awalnya baca doa, akhirnya baca doa. Ini kadang-kadang kita awal makannya enggak baca doa, sudah makannya enggak baca doa, habis makan langsung tidur. Yang ada bukan sehat, jadi penyakit. Baik, Ustadz, ngomong-ngomong masalah penyakit. Betul ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tunggu dulu ya jawabannya. Iya. Pokoknya nanti kita lanjutkan lagi. Pariwara yang mau lewat. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di Badar TV aja. Iya.